Jadi cara mengetes CDI, Delco CDI atau modulnya itu posisinya itu seperti ini. Ini kita lepas dari mesin, terus kabelnya kita pasang. Ini satunya yang negatif itu ke koil, negatif koil, positifnya ke positif koil. Habis itu ini kabel koilnya dilepas, kabel koil dilepas yang ke distributor. Kita dekatkan ke sini nih, ke apa namanya? Kita dekatkan ke bodi gini. Hati-hati ini bisa nyetrumnya tegangan tinggi. Habis itu kunci kontak di on kan, di ignitionnya, bukan aksesoris, ignitionnya di on kan. Kita putar pakai tangan seperti ini, nanti akan menyala. Oke, saya on kan dulu kunci kontaknya. Saya on kan, aksesoris menyala. Ah, ini ignition menyala. Berarti kan saya putar ini. Nah, itu luar apinya menandakan bahwasanya CDI-nya normal. Jelas ya? Fokus, kamera fokus. Nah, seperti itu. Karena ini CDI-nya terbukti masih bagus, ini mau saya pasang. Ini Delco lamanya yang masih menggunakan platina. Kemarin kebetulan karena mogok saya pasang itu yang platina standarnya. Karena mogok, yang penting mobil hidup dan bisa dibawa pulang. Karena sekarang CDI-nya terbukti normal, ini mau saya pasang kembali menggunakan Delco CDI yang tadi saya tes. Ini caranya berarti ini rotor ini ditopkan dulu. Rotor ini nanti menghadap ke busi nomor 1. Terus di sini di timing ini, roda gila ini di angka 10 derajat sebelum titik mati atas. Untuk memutarnya ini bisa, cara ribetnya ini dilepas, kipas dilepas terus diputar pakai kunci 17 kalau nggak salah, itu poros sengkolnya diputar di sana. Kalau saya pakai cara yang sederhana, ya, kebiasaan saya itu kalau di pinggir jalan mogok itu kita starter aja ini sampai mendekati ke busi nomor 1. Bisa di sini, bisa di sini. Nanti sisanya saya putar dengan obeng. Roda kiri ini saya putar dengan obeng. Jadi roda gila ini matanya itu giginya saya congkel satu persatu dengan obeng, makanya didekatkan ke busi nomor 1 biar nyongkelnya tidak terlalu banyak. Ini lebih mudah, nanti dibantu starter sampai kira-kira mendekati busi nomor 1. Kita bantu starter untuk memutarnya. Nah, itu kan sudah mendekati busi nomor 1, tinggal kita congkel beberapa gerigi lagi, nanti sudah pas. Ini tinggal kita putar sampai businya ke nomor 1. Ini perhatikan arah rotor. Jadi nyongkelnya gerigi ini mengikuti juga arah dari rotor. Bisa kita congkel ke atas atau congkel ke bawah sesuai posisi dari rotor. Ini seperti ini nih. Ini putaran rotor itu seperti ini. Putaran rotor ke sini. Ini kurang ke kiri. Berarti di sini kita congkelnya itu ke bawah. Di sini kita congkelnya ke bawah. Nah, seperti ini per gigi. Ini sekali congkel dapat geser 2 gigi. Nah, kalau ternyata mungkin rotornya itu di sini kebablasan, berarti dicongkel dari bawah ke atas. Ini kalau di sini berarti dari atas ke bawah, kalau di sini dari bawah ke atas. Tujuannya biar rotor ini berputar sampai ke arah busi nomor 1. Gampang sekali. Ini biasa saya lakukan kalau mogok di jalan.
Nih hampir sampai. Nah, hampir sampai, pelan-pelan. Makanya kita itu bantu starter itu biar nggak terlalu jauh, nyongkelnya itu nggak terlalu banyak. Nah, ini sudah mau hampir sampai. Ini diperhatikan di roda gila ini ada strip-stripnya, ada angka 10 yang artinya 10 derajat sebelum titik mati atas. Ini kita arahkan kalau mau melepas delco itu kita arahkan ke angka 10, terus yang di atasnya lagi itu nanti ada huruf T atau top. Ini biasanya kalau saya melepas delco itu saya arahkan ke 10 derajat sebelum titik mati atas atau saat pengapian. Setelah pas baru bisa kita lepas delconya, baut pengikat delco ini dengan kunci 12. Kita lepas, kita bisa bongkar pasang delco. Ini wajib dilakukan. Kalau asal pasang aja ini mobilnya nggak mau hidup karena sudut pengapiannya tidak tepat. Bisa kita lepas menggunakan baut 12. Delconya kita angkat. Nah, seperti ini nih. Ini selang vakum advan ini kita lepas. Nah, delconya ini bisa kita angkat. Nah, ini delco platina saya lepas karena saya merasa lebih nyaman menggunakan delco CDI yang bebas perawatan. Tapi ini tetap saya bawa di mobil, siapa tahu ada kerusakan, karena CDI itu kadang kerusakannya itu kadang sulit diperkirakan. Jadi tetap saya bawa, suatu saat siapa tahu mogok di jalan. Berikutnya kita bisa pasang delco yang baru. Delco bukan yang baru, ini udah lama, udah hampir 2,5 tahun ini. Delco CDI nya maksud saya. Ini prosedurnya sama. Kita luruskan ke busi nomor 1. Nih tandanya ada ini. Kita putar rotornya ini ke busi nomor 1 macam ini nih. Nah, ke busi nomor 1 baru kita masukkan kedudukan dari distributor nih. Kita masukkan. Nah, ini nah, seperti ini nih. Ini kalau berputar-putar nanti kita bisa geser-geser seperti ini nanti. Yang penting busi menghadap menghadap ke busi nomor 1, rotor maksudnya. Rotor menghadap ke busi nomor 1. Nah, macam ini masih bisa kita setel. Misalnya ini kurang geser, ini bisa kita setel seperti ini nih. Tapi juga perhatikan setelan ini jangan sampai mentok. Kalau mentok kita cabut, kita putar lagi. Baut pengikat kita pasang. Baut pengikat delconya ini baut 12. Pasang, tapi jangan dikencangkan sampai full karena kita masih butuh nyetel sudut pengapiannya. Nah, nanti bisa kita putar-putar seperti ini sampai kita rasakan tenaga suara ini paling ini. Ya kalau ada timing LED lebih bagus lagi. Kalau ada timing LED ini akan lebih tepat lagi. Sudut pengapiannya ini akan lebih tepat lagi. Seperti ini nih. Baru kita pasang tutup delco sama ini kabel ke coil. Lihat ini busi nomor 1, tutup delco, kunci delco, kuncinya seperti ini nih. Tadi geser ya, aduh geser, lepaskan dulu. Ini kurang kencang berarti. Busi nomor 1, perhatikan lagi. Busi segini nih berarti nih. Terlalu longgar kayaknya. Nah, udah. Kita kunci ya.
Ya, kunci kabel ke koil kita pasang ya. Jangan lupa kabelnya juga dipasang. Ini kabel dari Delco, satunya negatif, satunya ke positif, negatifnya ke negatif koil. Ini juga kita pasang. Soketnya ini soket saya, soket sendiri. Soketnya biasanya berbeda-beda tiap modul, tiap pabrikan. Ada yang anti air, ini enggak anti air nih biasanya. Nah, bunyi klik. Udah seperti ini prosesnya. Sekarang tinggal kita nyalakan supaya ini. Oke, aksesoris hidup, ignition hidup. Coba kita start. Nah, ini mesin udah hidup. RPM di kisaran 650. Jika memang diperlukan untuk setelan pengapiannya ini, misalnya ada timing light itu bisa kita setting. Baut 12 dari Delco itu dikendori, kita bisa setting menggunakan timing light. Ini baut ini dikendori, ini kita bisa putar-putar. Timing light diarahkan ke ini roda gila sampai ditemukan sudut pengapian yang tepat. Seperti itu cara cek CDI mobil yang masih berfungsi hidup atau mati. Itu caranya seperti itu, seperti di awal video. Cukup mudah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila tahu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.